Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi kembali lagi di channel Putu Traveling. Jadi di video kali ini aku bakalan balas komentar dari seseorang ya yang nanya, "Kak, kasih tahu dong kisah perjalanan kakak mulai dari kakak apply holidays pindah ke student." Oke. Jadi di sini aku bakalan sedikit cerita. Nah, kalau dulunya itu aku tuh sebenarnya ada niatan buat kerja ke Australia itu nggak ada guys ya. Tapi karena aku tuh rumahku masih jelek, masih belum bagus, dan juga orang tua aku masih banyak punya hutang, dan ya jadi diharuskan salah satu dari keluarga kita tuh harus ada yang punya penghasilan gede gitu loh buat nutupin itu semua ya. Jadi makanya dari itu tuh aku tuh kayak nyari-nyari di YouTube gimana sih caranya biar kita tuh bisa penghasilannya gede, kerja di mana sih yang bagus, di kapal atau di mana gitu. Nah, dan banyak dari channel YouTube seseorang itu, dari beberapa orang itu aku lihat tuh di Australia gitu loh. Nah, dan akhirnya aku dalamin bisa apa aja sih yang bisa dipakai buat kerja ke Australia gitu. Akhirnya aku waktu ini kan isunya ada yang bisa agriculture ya, tapi nggak jadi keluar kan. Oke. Jadi ya kita cerita sedikit ya. Dulu ada temanku nih yang sebenarnya dia yang pengen kesini, dan aku tuh nggak begitu tahu juga tentang visa yang bisa dipakai buat ke Australia kan. Jadinya aku itu ikut sama dia gitu loh, ikut dia buat apa? Buat datang ke sebuah agent yang katanya itu bisa ngeberangkatin orang dari tempat tinggalku ke Australia gitu. Akhirnya aku ikut nih, dengerin kayak penjelasnya itu apa aja syarat-syaratnya. Aku ikut sama temen-temenku nih. Nah, pas ikut kan dikasih tau lah kita pas sampai rumahnya si agent nih, dikasih tau lah kita bahwa kerja di Australia tuh ini gini, penghasilannya segini gitu. Dan lumayan lah, aku dengarnya tuh lumayan gitu loh, segini itu kan udah lumayan. Dan dia akhirnya aku tertarik, gimana sih caranya biar bisa ke Australia pak, nah gituin. Pertama dia nanya, kamu udah punya paspor belum? Udah punya paspor belum? Kan itu dia, belum. Kamu bikin dulu paspor, habis itu kamu siapin uang buat pergi berlibur gitu. Habis itu kamu siapin uang 150 juta buat kerja. Nanti uang itu dalam jangka waktu 6 bulan aja balik kok lagi gitu dia kan. Serius balik nih gitu kan. Aku mikirnya di mana minjem uang sebanyak itu ya gitu aku mikirnya. Dan akhirnya dia tuh kayak ngasih solusi nih, si agent nih ngasih solusi kan. Kamu mendingan fokusin uang buat berlibur dulu, bikin paspor dulu, habis itu berlibur. Nanti kalau kamu nggak tahu caranya berlibur, bisa nanti ke saya yang atur. Kamu tinggal bayar sekian puluh juta buat berlibur ke 2 negara gitu. Habis itu kamu bakalan nanti kita giniin, setelah berlibur kamu bakalan kita buatin rekening koran dari uang yang 150 juta itu. Habis itu kamu kita apply-kan pisan, kamu bisa bayar fee-nya kita gitu dia kan. Tapi untuk uang yang 150 juta tuh gimana caranya saya dapat pak gitu aku kan. Nah terus si agennya itu bilang, kamu ada sertifikat tanah nggak? Kalau sertifikat sini, sertifikatmu kasih buat sini, dan nanti gampang aku yang ngatur gitu dia. Dan aku juga nggak nanya banyak kan, karena aku tuh saking tergiurnya gitu loh. Aku nggak nanya banyak nih gitu. Akhirnya karena aku nggak ada sertifikat kan, nggak punya tanah apa-apa juga gitu. Akhirnya ibuku tuh minjam ke saudara kandungnya gitu, ke pamanku gitu. Dan akhirnya dikasih sama pamanku karena dia juga kayak percaya gitu kalau misalnya aku berangkat bakalan bisa bangkitin ekonomi keluarga segala macam, bantu adik-adik, saudara, sepupu gitu loh. Nah akhirnya
paman sama bibiku ngasih nih, dengan ikhlas mereka ngasih tes, dikasihlah aku sama keluargaku kayak gini lo, ngobrol bareng-bareng dulu kayak gimana ya, kayak merenung bareng itu kita cuk. Ya itu dikasih, ya aku bawalah ke agent cuk. Habis itu aku ada tabungan sedikit plus ada minjem juga sedikit buat diriku sendiri 40 juta, sama pacarku pun juga ikut waktu itu, dia tuh minjem juga 40 juta gitu buat kita berlibur. Soalnya si agent waktu ini kan bilang kalau aku sama pasanganku sana bisa nggak, bisa, dia bilang nanti soalnya kalian punya utang tuh 300 lewat sertifikat gitu dia. Ya gitu. Ini kita berlibur ke Filipina sama Thailand gitu. Karena syarat untuk ngajuin visa gini dia bilang untuk harus ada stempel negara lain di paspor gitu dia. Karena aku belum tahu nih masalah visa tuh, aku belum tahu. Jadi akhirnya kita berlibur lah nih, aku sama pacarku berlibur ke Filipina sama Thailand kurang lebih 10 hari kita 1 minggu 8 hari 7 malam kita berlibur ke Filipina 5 hari ya, 5 hari 4 malam, sama di Thailand 3 hari 2 malam tuh. Itu balik ke Indo langsung nih, lagi beberapa harinya aku ke agent nanyain buat kapan nih kira-kira aku berangkat sama pasanganku. Terus si agentnya bilang kamu tuh mesti aku buatin rekening koran dulu selama 3 bulan gitu dia kan. Sedangkan sertifikatku udah di sana nih statusnya. Ya, oh gitu ya. Ya akhirnya aku tunggu nih selama kurang lebih dia kan bilang 3 bulan. Aku nunggu sampai 2 bulan, aku tunggu sampai 2 bulan sis. Karena saking nggak sabarnya kan, pengen tahu hasilnya bulan depannya aku berangkatnya tanggal berapa, biar bisa nyiapin kayak koper segala macam, biar bisa aku siapin gitu loh. Akhirnya aku telepon nih si agent, diangkat. Tapi dia nggak mau ngomong banyak, disuruhlah aku datang ke rumahnya. Datanglah aku ke rumahnya, terus pas aku datang ke rumahnya terus dia bilang, aku tanya nih kapan aku berangkat, tanggal berapa di bulan depan gitu kan. Terus dia gini, apa namanya, kayak soalnya gini Gus, digituin aku kan, untuk sertifikat pun kita tuh susah nyariin pinjaman di bank, jadinya belum bisa proses untuk rekening koran, jadi kemungkinan kamu tuh berangkatnya lagi 3 bulan lagi kan. Aku kan udah tanya besar nih, dia ngomongnya gini. Soalnya dia nggak ngomong kalau bakalan sertifikat tuh bakalan dicariin pinjaman, bukan dia yang ngasih minjem duluan pakai uangnya dia gitu loh. Aku ngiranya bakalan dipakai uangnya dia dulu gitu loh. Soalnya dibilang dia tuh bilang dari omongannya dia banyak udah bantu orang berangkat, bantu. Aku kan mikirnya bantunya dalam hal seperti itu juga gitu loh. Nah, makanya nih pas itu aku tanya lagi, emangnya udah pastinya lagi 3 bulan berangkat Pak, tak gituin kan. Nggak, gue tergantung kita dapat minjamnya atau enggak tuh. Kalau enggak kamu bawa dulu sertifikatnya ini gitu dia. Coba kamu yang nyari pinjaman, kalau misalnya ketemu kabarin saya, nanti kita proses rekening koran kamu. Tapi bilang kamu tuh mau minjam 300 juta itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa 300 juta, mendingan kamu aja dulu berangkat 150 juta gitu dia kan. Aku coba nih nyari nih ke bank yang ada di Indonesia, BRI, BNI, semua bank-bank resmi itu nggak ada yang mau. Karena apa alasannya? Itu satu, pertama itu masih dalam kondisi COVID. Yang kedua itu karena tanah yang dimiliki pamanku itu kan tanah sawah. Itu memang untuk kisaran harga tanah yang ada di wilayah tempat tinggal pamanku itu memang mahal. Tapi sayangnya di sana tuh dia nggak punya akses jalan, untuk sepeda motor pun nggak ada. Tanah sawah itu jauh di dalam gitu. Jadi pihak bank agak berpikir juga untuk nyari pinjaman, apalagi itu kan pas posisi COVID juga gitu. Akhirnya udah minjem ke sana kemari, nggak dapet nih. Wah, dan situ pun aku tuh ngerasa kayak malu gitu loh. Sedangkan orang-orang temanku semuanya itu udah pada tahu bahwa aku tuh ada planning buat berangkat kerja ke Australia gitu. Nah, dan akhirnya pokoknya gitu dah. Dari keluarga pasanganku, dari keluarga pacarku pun juga nanya, ya gimanain man kalau misalnya kita belum direjiin berangkat, ya gimana gitu mereka kan. Tapi aku kan nggak enak cuy, aku yang ngajakin soalnya pacarku buat berangkat, malah
aku yang nggak bisa selesaiin prosesnya, aku yang nggak bisa kelarin prosesnya gitu loh. Malu pokoknya, beban pikiran udah mulai gini nih, tapi aku tetap berjuang nih, nyari-nyari bank lokal, LPD, koperasi segala macam. Aku coba gini, nggak bisa ternyata. Dan pada saat itu untungnya aku dipanggil lagi sama tempat kerjaku yang dulu, yang pas di PHK pas COVID, disuruh balik lagi kerja di sana gitu. Dijanjiinnya kerja jadi daily worker dulu sebulan, habis itu balik lagi start lagi gitu. Nah, dan ternyata mungkin karena ada proses segala macam juga, karena masih COVID juga kan, jadinya setelah 3 bulan aku dewe baru start lagi ya. Dari sana gajiku tuh 7-9 juta per bulan ya, kurang lebih rata-rata 8 lah ya. Nah, dan aku mikirnya gini, oh mungkin ini jalanku buat ngumpulin uang nih, 150 juta kayaknya bisa nih gitu. Nah, aku mulai nih nabung, soalnya isi harus bayar cicilan mobil juga kan. Bapakku punya mobil pickup buat kerja tuh, kadang proyeknya sepi aku yang bayarin gitu tuh ya. Pas sepi nih proyeknya aku yang bayarin, dan akhirnya aku mikir nih, kayaknya lama kalau ngumpulin uang lewat kerja kayak gini gitu. Gimana ya, coba aja kompen nih atau gimana ya. Akhirnya aku tuh kompen di bank tempat aku kompen, artinya nambah hutang ya. Kompen di bank tempat aku minjem uang buat cicilan mobil ini. Akhirnya aku kompen lagi 30 juta, dapat pokoknya 33an atau berapa gitu dapat ya, lupa, 30 jutaan pokoknya ya. Akhirnya dapat, terus dan aku udah tahu, dan itu pun sebelumnya aku udah sempat nonton YouTube juga gimana caranya kita liburan sendiri, apply sendiri itu gimana gitu. Aku udah nonton juga kan. Akhirnya aku udah pelajarin juga, tanya temen-temen juga udah gitu. Dan kayaknya aku nggak jadi pakai agent nih, nyoba apply sendiri aja dulu nih gitu. Tapi aku tuh rencananya planningnya buat ngumpulin uang 50 juta dulu di rekening koran, untuk jadi rekening koran gitu loh. Soalnya kan aku tuh yakinnya, pertama aku tuh udah kerja, alasanku balik ke Indonesia tuh kuat gitu. Nah, makanya gini, aku tuh mau apply sendiri aja nih gitu. Dan akhirnya aku coba buat rekening koran, dan pas aku mau ngeplay nih, aku mau ngeplay dengan saldo berapa tuh ya, 30-an kalau nggak salah ya, 39 kalau nggak salah. Tapi aku tuh ngeplaynya setelah aku gajian, jadinya 40-an berapa itu rencanaku buat di rekening koran. Nah, dan akhirnya ada musibah gitu loh, nenekku di rumah tuh meninggal, dan kurang lebih ngabisin pas itu 18 jutaan lah pokoknya aku tarik, karena orang tua aku juga nggak ada uang. Nah, jadi akhirnya kita pakai uang itu pun juga udah dibantu sama anak-anak, sama paman-paman dan bibi-bibiku yang lain. Kalau nggak udah habis uangku semua cuk, buat biaya gini nenekku kan ya. Dan pas itu aku lagi mikir nih, aduh kayaknya emang bukan rezekiku nih berangkat, kayaknya emang udah jalanku bukan jadi orang kaya nih nanti, gitulah aku mikir kan. Mungkin hidupku kayaknya emang begini-begini aja nanti gitu. Akhirnya pasrah kan. Udah mulai nih pikiran negatif tuh udah mulai ada, pokoknya pikiran negatif pengen ngibur gitu loh. Kerjaanku pulang kerja sore, nggak langsung pulang, nongkrong dulu di warung tongkrongan, kadang-kadang minum juga di sana gitu sampai pagi biar bisa aja tidur. Soalnya aku tuh kayak overthinking banget gitu loh, gara-gara kok ada aja halangan buat jalanku nih gitu loh. Jalan menuju Australia nih kok ada aja halangan gitu loh. Nah, akhirnya ada titik di mana suatu malam itu loh, aku pasrah cuk. Pasrah kayak gimana ya? Pasrah kayak ya udah, kalau misalnya miskin, kaya gitu prinsipku. Dan akhirnya aku main judi online nih cuy, judi online, roulette. Pokoknya kalian jangan ikutin ya, aku nggak mau ngajakin. Ini karena mungkin karena nasib aja ini. Dan aku tuh masang taruhan kayak ngawur gitu loh. Satu nomor aku pasangin satu juta, di sebelah kiri aku pasang 1 juta gitu. Dan akhirnya keluar cuy, nomor yang aku pasang 1 juta tuh keluar.
Satu nomor itu kan dikali 36 nih jumlah taruhan kita, 36 juta ditambah taruhan samping lagi 3 juta 39. 39 juta aku gini cok dapat dalam satu malam tuh. Dan akhirnya aku tuh kayak wah jam 2 pagi nih aku ingatnya wah kayaknya bisa aku pakai berangkat nih, langsung tak withdraw semua kan, langsung tak withdraw semua. Habis itu aku tidur nih, keluar dulu beli kayak harapan tuh apa ya, kayak sesajen kecil buat orang yang udah meninggal dulu. Aku beli itu tak giniin di gininya nenekku kan udah selesai acara nenekku. Aku biasalah kalau orang Bali itu biasanya kayak punjung gitu loh. Aku aturin punjung, aku beri punjung gitu loh. Itu aku withdraw nih semua ke rekeningku dan tidur. Besok paginya aku kan kerja pagi. Yang pertama aku cek itu bukan apa-apa cuy, aku cek saldoku udah masuk belum. Aku mimpi nggak kemarin malam atau emang benar aku dapat segitu gitu. Aku cek ternyata benar cuy. Wah masuk semua nih gitu. Kerja seret, aku kerja nih pagi pulang kerja jam 5 pas di parkiran tempat aku kerja nih langsung tuh aku apply visa di hari itu, apply visa langsung. Karena dokumenku dari sebelumnya udah aku attach ke IMI account, tinggal aku bayar apply-nya aja gitu. Iya. Ya. Kalau nggak salah aku isi ke bank dulu deh, lupa no. Ya ke bank kayaknya dulu, lupa juga aku cuy. Aku isi ke ya besoknya aku kerja pagi lagi. Ya besoknya ya. Oh ya besoknya aku kerja sore, habis itu paginya aku ke bank buat giniin rekening koran sama bank statement aja. Ya lupa aku no. Pokoknya slip gaji itu udah dari beberapa bulan yang lalu aku udah ngumpulin slip gaji gini tuh udah gara-gara halangan nenek aja aku nggak jadi apply, padahal aku tinggal apply aja sebenarnya. Jadinya aku tinggal ngeprint rekening koran ulang aja sih kalau nggak salah, pas itu ya aku lupa juga. Rekening koran ulang sama bank statement ulang gitu. Akhirnya aku attach, langsung aku apply nih. Aku tuh mikirnya gini, pokoknya ini kalau misalnya ditolak atau diterima tuh aku udah pasrah, aku serahin sama yang di atas ya. Pokoknya yang penting aku tuh udah isi aja, ngurangin beban pikiranku karena uangku yang sekian udah balik juga karena judi ini. Aku gamblingin juga lagi 1,5 juta nih. Ya kalaupun misalnya emang ketolak, mungkin aku pasrah, nggak bakalan cari Australia, aku bakalan mungkin cari kapal nanti gitu loh, cari pengalaman di kapal pesiar gitu loh. Pokoknya planning B itu di kapal gitu kalau misalnya bisa aku ini ketolak. Nah dan nunggu nih sampai 3 hari 5 hari, ada temanku bilang kan, kalau misalnya kamu udah nunggu lebih dari 5 hari dan kurang dari sebulan, kemungkinan besar granted. Kalau misalnya kamu ditolak 1-2 harinya udah keluar hasilnya, bisa mau direview gitu. Tapi nggak tahu juga sih, balik ke nasib ya, semoga aja granted gitu ya kan. Ada mau dari kerja aku orangnya baik kan. Aku tunggu pas tanggal 21. Aku kan apply-nya tanggal 7. Pas tanggal 21 April kan pas hari raya Nyepi nih, 1 hari sebelum hari raya Nyepi nih, pas kita ngerayain gini ogoh-ogoh kan, aku lagi di Banjar nih sama teman prepare persiapan untuk acara kan. Adalah email masuk dari pihak imigrasi daerah sini, pihak imigrasi Australia. Nah aku gak berani buka nih, takut gimana ya, takut nanti kalau misalnya aku lihat hasilnya nggak sesuai harapan, takut moodku tuh jadi jelek gitu, takutnya kayak gitu. Dan akhirnya aku nggak buka email itu, nggak buka. Aku preparein dulu semuanya buat gini ogoh-ogoh segala macam, aku preparein semuanya. Terus setelah aku prepare nyampe rumah, pas nyampe rumah nih aku cek emailnya, tak cek granted terus langsung senang kayak gimana gitu. Langsung aku bilang kan, langsung aku giniin manajerku, Pak bisa, aku kan udah sempat curhat juga sama manajer gimana baiknya aku nanti kalau misalnya gini, kalau misalnya bisa aku keluar kayak gitu, kalau misalnya
begini, mendingan jangan resign dulu gitu. Kalau misalnya keluar baru resign gitu, ya manajerku ngasih saran dulu kan. Ya dan akhirnya aku tanya, karena beliau yang selalu memberikan jalan kan, aku tanya, Pak, ini bisa aku granted nih, kapan aku kira-kira bisa resign, tak gituin kan. Oke Gus, kamu resignnya mulai bulan depan aja, per tanggal 1 kamu nggak usah kerja, kalau soalnya kamu kan juga masih punya banyak libur, DP, PO, AL tuh masih banyak kamu punya, nanti pakai itu aja untuk 1 month notice gitu dia. Oh, berarti udah fix nih bulan depan aku udah nggak kerja lagi Pak tuh. Iya gitu dia kan. Oke lah, langsung aku cari nih pesawat yang harganya murah di bulan depan ya, aku cari teh. Aku kan pengennya cepat-cepat nih berangkatnya biar tanggal 1 cus gitu. Ternyata tanggal 9 itu mahal cuy, sampai 18 jutaan kalau nggak salah PP. Sedangkan aku kan harus beli PP ini, harus beli pulang pergi gitu loh untuk tiket pesawat. Nah, dan akhirnya aku nggak beli yang itu, aku cari tanggal 9 ada yang PP murah, cuman 9,5 juta gitu, 9 jutaan lah untuk PP-nya. Nah, akhirnya aku beli yang itu aja gitu loh. Aku beli yang itu dan ya hitung jadi kalau hitung jadinya aku belinya yang nggak PP gitu, tapi dapat status PP, soalnya yang balik ke Indo kan nanti bakal hangus gitu loh, untuk membuat pihak imigrasi percaya bahwa kita tuh kesini berlibur gitu loh. Dan aku juga booking kayak tempat tinggal sementara, kayak hostel gitu loh, untuk 1 minggu biar rencana perjalanan kita itu connect lah satu sama lain, dari pesawat, tempat tinggal, dan kapan kita balik itu connect. Nah, dan pas di imigrasi kalau ditanya, kamu ada rencana kerja nggak di Australia, bilang jangan, bilang nggak. Kamu ada rencana buat kuliah nggak di Australia, bilang nggak gitu. Nah, dan pas nyampe Australia 3 hari setelah aku berada di Australia, langsung aku nyari sekolah yang murah gitu loh. Nyari sekolah, ternyata harus isi tes IELTS. Tapi aku bilang nih, aku apply-nya onshore kan, bahasa Inggrisku kurang, gimana dong? Dan terus dikasih solusi sama pihak agennya itu, mendingan kamu kalau nggak yakin sama bahasa Inggrismu, kamu ikut ELICOS. ELICOS itu kayak les bahasa Inggris yang setara dengan IELTS gitu ya, dan bayarnya itu 1.700 untuk 2 bulan. Oke, berarti itu bisa mempermudah kamu buat nge-apply student juga, nanti soalnya biar sesuai juga dengan kampus dan jurusan yang kamu ambil gitu ya kan. Akhirnya aku apply yang itu cuy gitu, dan untungnya aku apply hari itu dan hasilnya langsung keluar di hari itu juga, langsung granted. Itu loh hokinya aku, hoki semua hidup aku pakai sekali sekarang. Dan semoga aja hokinya itu masih tersisa sampai aku menuju PR di sini. Rencana aku mau nyari PR sih. Semoga ya nggak ada halangan. Nah, itu aja sih untuk kisah perjalananku dari Bali ke Australia. Semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman yang mau berangkat bekerja di Australia ya. Baik, cuman itu aja. Mungkin aku tuh ceritanya agak kelihatan ngawur gitu ya, maaf, soalnya aku lupa coba nggak inget semua gitu loh ya. Pokoknya kurang lebih begitulah kisah perjalananku dari Bali ke Australia gitu ya. Oke, mungkin videonya agak sedikit ngawur hari ini, tidak ada membahas hal penting yang bermanfaat bagi kalian, tapi semoga aja ini bisa memacu semangat kalian buat angkat ke Australia ya, karena kita semua tahu jarang sekali ada warga Indonesia yang memang benar-benar bertujuan untuk berlibur ke Australia, ya nggak? Pasti ujung-ujungnya bakalan kerja juga gitu loh. Ya walaupun nggak semua, tapi orang-orang seperti kita ini rata-rata begitu gitu loh. Ya, jadi aku nggak mau kayak gimana ya, pura-pura ya gitulah ya. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah mantengin channel ini. Kita udah hampir tembus 500 subscriber. Semoga cepat tembus 1000 subscriber di bulan ini. Baik, saya Putu Traveling. See you on next video.